Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dumazian, kembali lagi bersama kami di podcast Damas, The School of Quranic and Entrepreneur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini teman-teman, yaitu ada Bunda Imratul Azizah selaku Ketua Panitia SPMB. Teman-teman, pada kali ini kami akan membahas tentang SPMB SIT Darul Maza pada tahun ajaran 2026-2027. Baik, kepada Kak Syidik dipersilakan untuk mempertanyakan. Bunda Azizah, kan Bunda Azizah sebagai Ketua Panitia SPMB tahun ini nih. Kalau boleh tahu bisa diceritakan tidak Bunda secara singkat bagaimana gambaran umum pelaksanaan SPMB tahun ini di Darul Maza? Baik, untuk pelaksanaan SPMB di SIT Darul Maza secara umum hampir sama dari tahun ke tahun. Tahun 2026-2027 ini SPMB di SIT Darul Maza sudah dibuka sejak tanggal 19 bulan November 2025 kemarin. Seperti itu, alurnya hampir sama. Setelah proses pembukaan itu, saat ini di bulan Oktober kami sedang menerima calon peserta didik baru. Seperti itu. Bunda, apa sih perbedaan yang paling menonjol antara proses PPDB tahun kemarin dan juga SPMB tahun ini? Nah, ini yang cukup menarik. Perbedaannya sangat banyak ya. Untuk tahun ini SPMB SIT Darul Maza cukup memudahkan dibanding tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya menjadi bagian dari SIT Darul Maza, orang tua calon peserta didik harus datang ke sekolah, menghubungi narasumber-narasumber apa sih call center gitu ya, masing-masing unit. Saat ini seluruhnya itu jadi satu. Cukup mudah karena memang diaksesnya melalui satu website yang di dalamnya itu banyak sekali informasi-informasi termasuk ada pendaftaran SPMB SIT Darul Maza. Kalau boleh tahu nama websitenya apa ya Bun? Nama websitenya darulmaza.sch.id. Bunda, sebenarnya bagaimana sih alur pelaksanaan SPMB SIT Darul Maza pada tahun ajaran 2026-2027 ini sih? Baik, tadi sudah sedikit disinggung ya bahwa SIT Darul Maza itu SPMB-nya sudah dibuka per tanggal 19 bulan September 2025 kemarin. Seluruh calon peserta didik bisa mengakses pendaftaran melalui website. Kalau orang tua membuka website SIT Darul Maza, di sana banyak informasi terkait SIT Darul Maza, salah satunya mengenai informasi SPMB. Cukup mudah, orang tua cukup klik di kolom pendaftaran. Setelah itu di sana nanti ada beberapa informasi yang harus diisikan, misalnya calon nama peserta didik, unit yang dituju, nomor telepon orang tua siswa. Setelah calon orang tua mengisi kolom pertama pendaftaran, nanti orang tua tersebut menunggu notifikasi dari kami. Notifikasinya melalui WA orang tua yang nomornya sudah terisikan tadi. Nah, di sana akan ada arahan untuk orang tua membayarkan biaya formulir yang nanti menjadi poin pertama syarat masuk menjadi calon keluarga baru SIT Darul Maza. Setelah formulir dibayarkan, kembali lagi notifikasi masuk ke informasi WA orang tua siswa calon peserta didik nantinya tentang langkah selanjutnya. Apa itu langkah selanjutnya? Orang tua diminta untuk mengisi formulir tersebut, melengkapinya, dan setelah tadi menerima notifikasi WA, orang tua melanjutkan proses selanjutnya, yaitu melengkapi formulir pendaftaran yang ada di website. Setelah formulir lengkap, nanti kami selaku salah satu admin menerima admin di SPMB SIT Darul Maza pengulangan SIT. Setelah orang tua menerima notifikasi WA, orang tua melanjutkan lagi masuk ke website untuk melengkapi formulir pendaftaran. Nah, setelah formulir lengkap, kami admin SPMB akan ngecek nih bagaimana kelengkapan formulir. Apabila formulir tersebut sudah lengkap, bukti fisik data anak seperti akte,
KTP kedua orang tua yang semuanya di-scan sudah masuk, kami akan ACC tuh prosesnya. Setelah ACC dari kami, langkah selanjutnya orang tua tinggal menunggu informasi selanjutnya untuk jadwal observasi. Seperti itu. Cukup ya? Bunda, setelah observasi ini apa aja sih yang perlu disiapkan oleh para calon peserta didik ini untuk melakukan SPMB? Yang perlu dipersiapkan tentunya beda-beda ya, karena memang observasi ini dilakukan secara serempak mulai unit RA, SD, dan SMP IT. Yang diobservasi berbeda, materi pun berbeda gitu. Kalau untuk unit RA tentunya hanya tidak sebanyak unit SD yang diobservasi. Yang pertama, komunikasi dengan peserta didik, terus kemampuan motorik peserta didik. Nah, kalau untuk SDIT lebih lengkap lagi, kognisinya sudah diberikan, capaian kognisi anak-anak sudah diobservasi untuk unit SD. Untuk SMP pun berbeda lagi, karena untuk SMP ini sudah banyak ya yang ditargetkan. Oleh karenanya observasi yang diberikan ada observasi Qurannya, ada observasi kognisinya atau akademik, ada observasi psikotes, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bunda, tahapan selanjutnya setelah melakukan observasi itu apa ya Bun? Ini tahapan yang paling dinanti-nanti oleh orang tua ya pastinya ya. Karena setelah observasi, para observer ini melihat hasil dari Ananda semuanya, calon peserta didik SIT Darul Maza, tentunya tahap pengumuman gitu. Karena memang calon peserta didik ini yang sudah di-ACC oleh kami, mereka otomatis masuk ke grup-grup unit RA, SDIT maupun SMP IT. Untuk pengumuman-pengumuman tersebut akan melalui grup WA, tidak lagi melalui website gitu. Nah, mereka mendapatkan informasi tentang bagaimana sih hasil observasi kemarin. Tentunya ya Kak, kalau namanya observasi ada yang diterima, mungkin juga ada yang belum beruntung jadi bagian dari keluarga besar kita, seperti itu. Bunda, apakah pembayaran uang pangkal ini bisa dilakukan secara dicicil Bunda? Kalau misalkan memang bisa, seperti apa sih Bunda sistem dan mekanismenya? Baik. Nah, ini nyambung ya, Kak. Tadi ketika sudah selesai observasi, bagi yang memang dinyatakan diterima, nah ini tahapan selanjutnya, keren banget pertanyaannya. Tahapan selanjutnya yaitu ke administrasi keuangan. Bagi siapapun yang dinyatakan diterima, nanti akan mendapatkan notifikasi dari kita, para admin-admin yang memang diamanahkan di SPMB. Informasi tentang melanjutkan ke tahapan pembayaran administrasi keuangan, seperti itu. Spesial untuk di gelombang satu, kemarin diinfokan bahwa gelombang satu ini banyak sekali potongan-potongan yang diberikan. Seluruh calon peserta didik di gelombang satu mendapatkan potongan spesial di 2,5 juta. Keren banget kan ya? Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana sistem pembayarannya? Seperti itu kan? Sistem pembayarannya adalah para calon peserta didik yang dinyatakan diterima ini mendapatkan notifikasi melalui WA kembali dari para admin tentang tahapan pembayaran uang pangkal, seperti itu. Pembayaran uang pangkalnya sudah di-share melalui WA, bagi yang tadi masuk di gelombang satu otomatis nih kepotong diskon yang sebelumnya. Nah, itu kira-kira di bulan November setelah dilakukan observasi. Observasi nanti dilakukan di bulan November. 1 pekan setelah observasi, mereka menerima notifikasi tentang pembayaran atau administrasi keuangan. Jika dinyatakan diterima, mereka oke, baik. Nah, untuk pembayaran ini bagi yang dinyatakan diterima, kami cukup ringan ya, SIT Darul Maza itu kami memberikan batas waktu maksimal 2 bulan penyelesaian administrasi keuangan sudah rampung. Bunda, ini kan udah keren banget nih ada diskon ya untuk pembayarannya. Tapi masih ada nggak sih Bun potongan atau kayak keringanan gitu untuk teman-teman yang berprestasi kah atau seperti apa nih Bun keringanannya gitu? Ya, tentunya ya Kak ya, sekolah yang sudah
mendapatkan kepercayaan masyarakat cukup banyak seperti SIT Darul Maza akan banyak pula memberikan sesuatu yang menggembirakan buat masyarakat, seperti itu. Banyak sekali potongan yang diberikan, terutama nanti khusus buat teman-teman SMP IT, mungkin SD IT juga, RA mudah-mudahan ada gitu ya. Semua yang berprestasi baik di bidang akademik maupun Quran akan banyak sekali potongan yang diberikan. Apa itu? Infonya cek di website. Nah, tadi sudah diinfokan tentang apa saja tambahan yang menggembirakan. Tentunya ketika putra-putri Bapak Ibu banyak prestasi dan masuk di gelombang satu, diskonnya double-double gitu ya. Bunda, aku ada pertanyaan nih. Adakah pesan khusus yang ingin disampaikan kepada calon wali murid SIT Darul Maza yang akan mendaftar nantinya, Bun? Ini yang cukup menarik dan mudah-mudahan jadi perhatian semuanya gitu ya. Karena memang banyaknya kepercayaan masyarakat kepada SIT Darul Mazah ketika gelombang 1 dibuka tanggal 19, sebelumnya itu sudah banyak yang waiting list, yang menunggu ngantri panjang untuk bisa masuk ke SIT Darul Mazah. Oleh karenanya kesempatan 2 bulan ini di gelombang 1 mohon dipakai semaksimal mungkin. Ketika nanti kita observasi di tanggal 22 bulan November, tinggal sebentar lagi ini ya, dan kuota kita sudah terpenuhi, mohon maaf sekali kami tidak menerima tambahan kapasitas kuota. Jadi manfaatkan waktu yang tidak banyak ini. Mari, kalau sudah yakin, sudah mantap dengan SIT Darul Maza, segera jadi bagian dari kami. Baik, terima kasih kepada Bunda Aziza atas jawaban-jawabannya. Semoga untuk teman-teman bisa termotivasi dengan Bunda Aziza dan mau untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga kami, yaitu keluarga SIT Darul Maza. Baik Bunda Aziza, terima kasih atas waktunya. Bunda, makasih ya udah mau memberikan informasi yang menarik dan juga memberikan wawasan baru untuk kami ataupun bagi teman-teman atau bunda-bunda atau ayah-ayah yang mau daftar ke SIT Darul Maza. Teman-teman jangan nunggu waktu lama-lama lagi. Yuk menjadi bagian dari kami, menjadi bagian dari SIT Darul Maza sekarang juga. Nah, Baik teman-teman, kita sudahi dulu podcast kita pada hari ini. mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.